Orang-orang asing yang bertemu secara kebetulan di sungai kehidupan seringkali menempuh jalan masing-masing setelah melalui pusaran angin. Taois tua buta bernama Suan Guzi terdiam sepanjang jalan, yang membuat Jiu Er sedikit tidak nyaman. Meskipun pemuda lumpuh itu tidak mau menyerahkan batu empedu ular, setelah ragu-ragu, ia tetap berinisiatif menyerahkannya kepada tuannya yang pemarah itu. Pendeta Tao tua itu mengambil batu mulia itu dan menggosoknya di telapak tangannya sejenak. Kemudian, dia mengembalikannya kepada pemuda itu untuk pertama kalinya. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Pemuda lumpuh itu mengambil batu itu dengan bingung dan menatap Jiuer. Jiuer juga menggelengkan kepalanya pelan, menunjukkan bahwa dia tidak bisa menebak pikiran tuannya. Orang tua itu berkata dengan lembut, "Anak cacat kecil, ini adalah takdirmu. Tuan tidak dapat mengambilnya. Jika aku benar-benar mengambilnya, itu tidak akan menjadi hal yang baik." Menurutmu mengapa pemuda bernama Chen Pingan itu mengirim surat kembali ke Kabupaten Longkuan melalui kantor pos? Kurasa jika kita pergi ke toko Taisui atau Chaotu itu, dan bukan kamu yang secara pribadi mengeluarkan batu itu, hari-hari kita di sana tidak akan mudah. Kita mungkin tidak diganggu oleh orang lain, tetapi kita tidak akan dapat memperoleh pijakan dengan lancar, apalagi menemukan gunung dan berkultivasi di bawah atap orang lain. Pemuda lumpuh itu mengangguk. Dia bukan orang yang pikirannya rumit dan tidak pandai memikirkan masalah-masalah ini. Pendeta Tao tua yang buta itu mengusap kepala gadis kecil itu. Kalian berdua benar-benar beruntung. Dibandingkan dengan kakaknya, Jiuer lebih teliti. Dia bertanya, "Tuan, apakah latar belakang kelompok adik perempuan itu tidak biasa?" Pendeta Tao tua itu mengangguk dan berkata, "Daerah Longkuan itu awalnya adalah Gua Mutiara Naga Surga di atas dinasti Dali. Setelah hancur, daerah itu berakar. Sebelumnya, guru bijak Qi Jingchun yang memimpin selama 60 tahun. Sekarang, anak-anak ini membawa rak buku dan masing-masing lebih pintar dari yang lain. Mereka mengatakan bahwa mereka akan pergi ke Akademi Kerajaan Sui Agung untuk bepergian. Lalu, menurutmu mereka murid siapa?" Gadis kecil itu sedikit iri. Murid-murid sang bijak cendekiawan sungguh menakjubkan. Si tua Tao yang buta itu mencibir dan berkata, "Kalau tidak, hal pertama yang akan dilakukan Wei Jin, dewa pedang dari kuil angin salju, adalah datang dan menyelamatkan mereka." Selain itu, anak-anak ini memiliki roh yin sebagai pengikut mereka, dan mereka benar-benar dapat mengancam gunung dan sumber air dari hantu wanita yang ganas itu. Tidak ada satupun dari anak-anak ini yang mudah untuk dihadapi. Orang tua itu mendesah, masa depan mereka tidak terbatas, tidak terbatas. Gadis kecil itu sedikit lambat dan bertanya dengan rasa ingin tahu, karena guru tahu bahwa mereka memiliki ahli yang melindungi mereka. Mengapa Anda harus memberitahu mereka tentang situasi 3 cabang gunung? Mereka tidak perlu khawatir. Pendeta Tao tua itu biasanya mengulurkan tangan dan mencubit pipi gadis kecil itu. Ia tersenyum dan berkata, "Gadis bodoh, ini yang disebut manfaat tanpa biaya. Kamu bisa menjadi orang baik tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Kenapa tidak? Selama ini, aku selalu ingin mengambil harta karun surgawi dan dengan santai mengambil murid berbakat dari pinggir jalan. Aku selalu membenci kalian berdua karena tidak memiliki latar belakang yang baik dan tidak memiliki latar belakang yang baik." Tanpa diduga, ketika aku melihat ke belakang, akulah yang berada dalam kegelapan. Gadis kecil itu sedikit takut. Pendeta Tao tua itu terlalu aneh. Wajahnya menjadi pucat. "Tuan, apakah Anda kerasukan? Jiuer tidak mengenali Anda." Pendeta Tao tua itu tertawa dan tiba-tiba berkata dengan suara rendah, "Jiuer, aku berjanji tidak akan mengambil mata air jimat itu selama setahun. Sekarang, aku ingin membicarakannya denganmu dan mengubahnya dari setahun menjadi setengah tahun. Bagaimana menurutmu? Pikirkanlah. Misi guru untuk menaklukkan iblis sebenarnya satu tingkat lebih tinggi daripada iblis. Aku tidak hanya menghajar hantu perempuan itu, tetapi aku juga menghilangkan 4 kata pada spanduk dan memberikan sebuah lukisan yang diwariskan oleh leluhurku. Sebagai murid, tidakkah kamu merasa kasihan kepada gurumu dan menunjukkan sedikit bakti kepada orang tuamu?" Gadis kecil itu merasa lega. Ini adalah guru yang dikenalnya. Jadi, dia berkata langsung, "Setengah tahun?" Anak laki-laki lumpuh itu dengan hati-hati menyingkirkan batu itu dan berkata dengan suara teredam, "Batu itu sudah menjadi milikku." Sang Tao tua yang buta itu marah dan memarahi, "Kamu tidak bisa mengubah kebiasaan seekor anjing." Di suatu tempat terpencil, roh yin menampakkan wujud aslinya. Namun,
Wajahnya masih kabur, dan tubuhnya diselimuti asap hitam. Dia berbicara dengan suara serak, "Aku tidak mampu melindungimu, dan bahkan menyebabkanmu dibawa ke kediaman hantu perempuan. Maafkan aku." Chen Pingan benar-benar tidak tahu bagaimana cara menghiburnya. Setelah sekian lama, dia berkata, "Baguslah kamu sudah berusaha sebaik mungkin." Roh Yin tersenyum muram. "Apapun yang terjadi, aku tidak bisa melepaskan diri dari kesalahan kali ini. Terutama karena aku serakah terhadap pengembangan diri, aku menyebabkanmu jatuh ke dalam situasi seperti ini. Aku benar-benar merasa bersalah. Kalau sampai terjadi apa-apa sama kamu, biarpun aku yang hancurkan akar gunung, sumber air, dan mati bersama hantu perempuan itu nggak ada artinya." Li Baoping berkata sambil tersenyum, "Ketika aku masih kecil, kakak laki-lakiku suka menceritakan beberapa hal aneh kepadaku. Suatu kali, dia menceritakan kepadaku sebuah kisah tentang Tuan Xingwong. Dia mengatakan bahwa cara menilai kebaikan itu berbeda. Aku mengingatnya dengan sangat jelas. Itu disebut, jika kamu ingin berbuat baik, kamu tidak akan diberi pahala. Jika kamu tidak ingin berbuat jahat, kamu tidak akan dihukum. Kekuatan manusia ada batasnya. Jika Anda berusaha sebaik mungkin, Anda tidak perlu merasa bersalah. Jika tidak, melelahkan menjadi manusia dan hantu." Yin Ling terdiam. Diajari kebenaran oleh seorang gadis kecil, bahkan jika dia menunjukkan aura seorang pria sejati sebelumnya, itu masih sedikit canggung. Gadis kecil itu kembali tenggelam dalam dunianya sendiri. Ia sedikit kesal. Ia memukul telapak tangannya dengan tinjunya. "Kakak selalu mengatakan hal-hal aneh seperti itu. Saat itu, aku hanya mendengarkannya sebagai cerita yang menarik. Kalau aku tahu, aku akan lebih memperhatikannya." Chen Pingan ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Roh Yin memandang Chen Pingan dan berkata sambil tersenyum, "Bisakah kita bicara sendiri?" Chen Pingan mengangguk dan membiarkan Lin Souyi dan dua orang lainnya pergi lebih dulu. Yin Spirit menunggu sampai Lin Souyi dan yang lainnya berada sekitar setengah mil jauhnya. Dia berkata, "Saya diperintahkan oleh yang tua dari toko obat untuk melindungi Li Huai." Chen Pingan menggaruk kepalanya. "Kupikir kau di sini untuk melindungi Baoping atau Lin Souyi." Roh Yin berkata sambil tersenyum, "Ayah Li Huai, Li Er, hampir membunuh raja bawahannya, Song Yang Qiong. Dia sangat kuat." Suatu hari, Li Er pergi menemui Pak Tua Yang dan memberitahu bahwa istrinya telah diganggu oleh seseorang. Ia ingin meninggalkan gunung dan menyelesaikan masalah dengan leluhur keluarga itu. Ia harus meninggalkan Gua Mutiara Surga. Pak Tua Yang tidak dapat menolak dan harus setuju. Akhirnya, kudengar ada sekte abadi di benua Baoping. Li Er menggunakan tinjunya untuk menghancurkan balai leluhur, dan dia bertarung dari kaki gunung sampai ke puncak. Bukankah mereka mengatakan bahwa Li Er adalah orang paling tidak berguna di bagian barat kota? Bahkan putranya, Li Huai, selalu berpikir demikian. Chen Pingan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa Li Er tidak memberitahu Li Huai? Roh Yin tampak dalam suasana hati yang lebih baik setelah menyebut Li Er. Watak Li Er sangat keras kepala. Kalau tidak, dia tidak akan menikahi ibu Li Huai. Chen Pingan tertawa terbahak-bahak. Jika dia tahu kebenarannya, Li Huai akan sangat senang. Roh Yin bertanya, "Kau tidak berencana memberitahu Li Huai?" "Di Pillow Inn, Anda mengatakan yang sebenarnya kepada Baoping secara langsung, meskipun alians menyarankan Anda untuk tidak memberitahunya." Chen Pingan melangkah maju perlahan. "Jika ini tentangku, menurutku itu benar. Tentu saja, aku bisa membuat keputusan sendiri." Namun ayah Li Huai tidak mau memberitahu putranya. "Sebagai orang luar, apa hak saya untuk memberitahu Li Huai kebenarannya? Apakah karena saya pikir Li Huai akan lebih bahagia?" Roh Yin mengangguk. Tidak heran Li Er tidak terlalu memikirkan para jenius lainnya. Sebaliknya, dia sangat memikirkan pemuda dari gang botol lumpur ini. Dia tidak ragu untuk melanggar aturan dan ingin memberikan ikan mas emas dan keranjang Raja Naga kepada Chen Pingan. Chen Pingan tiba-tiba berhenti dan bertanya, "Karena penglihatanku bagus dan aku khawatir kamu adalah orang jahat, aku ingat betul bahwa saat kamu pertama kali muncul, orang pertama yang kamu lihat adalah aku. Lalu, kamu melihat Li Huai. Kenapa begitu? Jika kamu tidak bersedia menjawab, kamu bisa berpura-pura bahwa aku tidak bertanya." Kalau saja Roh Yin masih hidup, mulutnya akan kering dan ia akan duduk dalam posisi yang sangat tegang. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Chen Pingan akan begitu teliti? Saat itu, tatapannya telah berkedip dan menghilang. Dia telah menyembunyikannya dengan cukup baik. Namun, ketika dia memikirkan penampilan Chen Pingan selama ini, Yin Ling pun mengerti.
Mungkin karena itulah Chen Pingan mampu meyakinkan semua orang. Bahkan jika Lin Souyi sekarang berada di 5 alam tengah dan telah menjadi abadi sejati, Li Baoping tidak akan mendengarkannya. Li Huai juga sama. Adapun Yin Spirit sendiri, dia tidak terkecuali. Di matanya, Lin Souyi masih seorang pemuda yang sangat cerdas dan berbakat. Seolah-olah pemuda dari Mat Bottle Eli ini memiliki temperamen yang membuat orang merasa tenteram dan tenang. Jika pemuda itu mengatakan hal itu tidak benar, maka orang lain dalam kelompok itu akan merasa bahwa hal itu tidak benar. Jika pemuda itu mengatakan hal ini bisa dilakukan, maka hal itu bisa dilakukan. Tetapi yang lebih aneh lagi adalah pemuda itu tidak pernah dengan sengaja memamerkan kelebihan apapun yang dimilikinya. Sebaliknya, dia akan dengan rendah hati bertanya kepada gadis kecil yang memanggilnya paman bela diri kecil tentang cara membaca dan membaca. Dia bahkan tidak pernah memperlakukan Li Huai sebagai anak yang tidak berperasaan. Dia juga bersedia mengobrol dengan Lin Souyi dan mendengarkannya berbicara tentang dunia luar. Rohyin akhirnya tersenyum, aku tidak akan menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu. Bagaimanapun, kamu tidak perlu khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Chen Pingan berlari ke depan, menoleh dan tersenyum, jika aku tidak mempercayaimu, aku tidak akan menanyakan pertanyaan ini. Sosok Rohyin perlahan menghilang, mendesah. Bepergian dengan sekelompok anak-anak ini benar-benar melelahkan. Sebenarnya, gadis pelayan Zulu, yang memiliki temperamen buruk, dapat dianggap sebagai seorang jenius yang tidak dapat diremehkan dalam keluarga biasa dinasti kaki gunung. Sayangnya, dalam kelompok ini, dia tertinggal jauh dari awal hingga akhir. Dia bahkan tidak dapat dibandingkan dengan satu orang pun dalam aspek apapun. Lebih jauh ke selatan, terdapat Sungai Longsu dan Sungai Tiefu, diikuti oleh Sungai Xiuhua dan Sungai Chongdan. Airnya lebih banyak daripada gunung. Namun, selama 1,5 hari berikutnya, transportasi air seolah-olah telah habis. Bahkan sulit untuk menemukan aliran air gunung. Sebenarnya, ada air, tetapi semuanya adalah air yang tergenang dan tidak dapat diminum. Sebagian besar adalah bibit pohon willow yang sakit-sakitan. Pohon-pohon itu tidak tinggi atau rimbun, dan sebagian besar bengkok. Sepanjang jalan, serangga terbang beterbangan di mana-mana, membuat orang merasa tidak nyaman. Li Huai sedikit takut karena pendeta Tao tua buta bermulut gagak itu berkata bahwa mereka akan segera melewati tempat hantu bernama Gunung Sanzi. Di sana ada roh jahat dan beberapa mayat yin sebagai antek-antek roh jahat itu. Saat memikirkan hal ini, Li Huai merasa tertekan. Boneka-boneka yang dilukisnya dan patung-patung tanah liatnya terlalu kecil. Bahkan jika mereka masih hidup, kemampuan bertarung mereka tetap akan lemah. Terlebih lagi, 5 patung tanah liat yang diberikan oleh Dewa Pedang berjubah putih tidak dapat dihidupkan kembali tidak peduli bagaimana dia menghangatkannya. Mungkinkah Dewa Pedang berjubah putih adalah seorang pembohong? Dia tidak ingin memberinya hal-hal baik, tetapi dia tidak dapat menurunkan harga dirinya sebagai Dewa Pedang, jadi dia sengaja memberinya sesuatu yang sangat besar. Saat senja, Chen Pingan berhenti untuk menyalakan kompor untuk memasak. Li Huai, yang mengenal tempat itu, berlari ke sana untuk mengambil segenggam besar ranting kering. Kemudian, ia berjongkok di samping dan mengeluh kepada Chen Pingan, "Chen Pingan, menurutku kuil Wei dan Jin di Winsnow tidak sebagus milik Ah Hao." Li Huai pergi ke rak bukunya dan mengambil sebuah boneka lukis dan sebuah patung tanah liat. Dia menggunakan boneka itu untuk menggertak patung tanah liat kecil yang memegang pedang dan membuat patung itu berlutut dan memohon belas kasihan, sambil berteriak, "Nyonya hantu, tolong ampuni nyawaku. Aku, Wei Jin, tahu kesalahanku." Chen Pingan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia hanya bisa menjelaskan, Wei Jin adalah orang yang sangat baik. Li Huai memutar matanya dan menggerakkan tangannya, terus membiarkan boneka yang dicat itu menginjak-injak patung tanah liat. Lin Souyi duduk di atas batu tak jauh dari sana dan sedang membolak-balik lukisan itu. Ia mendongak dan berkata, "Kalau tidak salah, Wei Jin tampaknya meremehkanmu, atau lebih tepatnya, ia menganggapmu paling rendah." Li Baoping, yang sedang mengemasi rak buku kecil itu dalam diam, menjadi marah. "Ada hal seperti itu?" Chen Pingan berjongkok di tanah dan perlahan menyalakan kayu bakar. Ia berjongkok dan bersiap untuk memasak. Apa hubungannya memandang rendah saya dengan apakah dia orang baik atau tidak? Li Huai terkejut. "Chen Pingan, apa yang kamu pikirkan? Bagaimana mungkin seseorang yang memandang rendahku bisa menjadi orang baik?" Chen Pingan mulai sibuk dengan tertib. Ia berkata pada dirinya sendiri, Wei Jin adalah orang yang sangat kuat dan disebut pedang abadi dari negeri. Namun,
Ketika ia berbicara kepada kita, ia tetap sopan dan bersedia berunding dengan kita, anak-anak. Apakah menurutmu semua dewa di gunung seperti ini? Sebelum aku meninggalkan kota itu, aku bertemu lebih dari satu orang abadi yang membunuh orang berdasarkan suasana hati dan akal sehat mereka. Pemuda itu dengan santai bercerita tentang masa lalunya yang penuh pembunuhan dan tidak ingin berbicara lebih banyak. Ia melanjutkan, jika Anda ingin orang-orang menganggap Anda hebat, Anda harus mengandalkan diri sendiri. Anda harus pandai bertani dan membakar porselen. Anda memiliki kekuatan terbesar saat pergi ke pegunungan untuk menebang kayu bakar dan membakar arang. Anda harus berjuang di lorong-lorong untuk mendapatkan air dan tidak takut dipukul. Jika Anda berani menyerang di depan, Anda tentu akan dihormati. Chen Pingan memandang mereka. Ini kampung halaman kita. Di masa depan, saat Bao Ping masuk perguruan tinggi kerajaan Sui Agung, jika dia pandai dalam pelajarannya, dan Lin Souyi, yang telah menjadi prajurit pemurni Qi di usia muda, tentu saja orang-orang akan menganggapnya tinggi. Sedangkan untukmu, Li Huai, kamu bisa membicarakannya saat kamu sudah lebih dewasa. Tidak perlu terburu-buru sekarang. Li Huai merasa cemas. Chen Pingan, kamu tidak cemas, tapi aku cemas. Chen Pingan bertanya, kamu bangun pagi setiap hari untuk berlatih kuda-kuda bersamaku. Apakah kamu bisa bangun pagi? Li Huai tidak ragu-ragu. Tentu saja aku tidak bisa. Chen Pingan bertanya lagi, kalau begitu aku akan mengajarimu posisi tungku pedang. Li Huai tampak meremehkan. Apa gunanya mempelajari itu? Aku masih sangat muda. Chen Pingan berkata tanpa daya, sekarang kamu tahu bahwa kamu masih muda. Lalu mengapa kamu begitu cemas terhadapku pada awalnya? Li Huai tercengang. Dia berpikir lama tetapi tetap tidak menemukan jawabannya. Akhirnya, ketika semua orang sedang duduk untuk makan, Li Huai mengambil sepotong acar. Setelah makan sesuap besar nasi, dia bertanya, menurutmu, apakah ada jalan pintas di dunia ini yang dapat dicapai dalam semalam? Misalnya, jika kamu mempraktikkannya hari ini, kamu dapat menjadi dewa besok. Alians bilang tidak ada. Kalau saya tahu, saya akan bertanya kepadanya sebelum Wei Jin pergi. Bagaimana kalau Alians tidak punya, tapi dia punya? Kali ini, saat aku pergi ke kerajaan Sui Agung untuk belajar, aku akan menginjak pedang terbang. Wus, 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 maju mundur. Aku akan lebih cepat dari kuda-kuda Chen Pingan. Aku akan seperti angin. Kalian cukup ikuti saja dari belakang dan makan debu milikku. Li Baoping bertanya dengan wajah serius, siapa yang memakan debu? Li Huai menelan ludahnya dan menatap Lin Souyi. Kemudian, dia diam-diam menoleh untuk menatap Chen Pingan. Pada akhirnya, Li Huai sedikit sedih. Tiba-tiba, dia mendapat ilham. Dia segera mengambil boneka yang dicat itu dari tanah. Dia makan. Dia sekarang menjadi jenderal berpangkat A di bawah komandoku. Tidak ada yang bisa kulakukan. Mereka yang terbesar, tercantik, dan paling berpengalaman. Mereka telah mengikutiku, Li Huai, untuk menaklukkan dunia dalam waktu yang lama. Setelah itu, 5 patung tanah liat kecil yang kotor itu hanya dapat diberi peringkat B, C, D, dan V. Lin Souyi tersenyum dan bertanya, bagaimana dengan hal-hal kecil di buku itu? Li Huai menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka. Perkataan Li Baoping tepat sekali. Itu karena kamu tidak suka membaca. Kamu tidak suka melihatnya karena kamu perlu membuka buku terlebih dahulu. Li Huai nampaknya tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakannya. Chen Pingan menatap Gunung Sanzi yang agak tinggi di kejauhan dan bertanya, setelah melewati Gunung Sanzi, kita akan sampai di pasar di kota. Apakah kamu ingin membeli sesuatu? Li Baoping berkata dengan gembira, Paman muda, saya ingin membeli beberapa buku lain-lain. Tuan Qi berkata bahwa berbagai aliran pemikiran di luar Konfusianisme semuanya memiliki buku klasiknya sendiri. Kita dapat membaca lebih banyak. Tuan Qi berkata bahwa batu-batu gunung lain dapat digunakan untuk menyempurnakan batu giok. Chen Pingan, kalau bisa, aku ingin membeli 1 set catur. Yang termurah saja sudah cukup. Beri aku uang dan aku tidak akan membeli apapun, oke? Saya ingin menyimpannya. Ibu saya mengajarkan saya bahwa selama saya punya uang, saya tidak akan panik. Li Huai terkekeh dan berkata, aku hanya mencoba peruntunganku. Bagaimana jika kamu, Chen Pingan, menemukan hati nuranimu? Senyum Li Huai membeku dan dia segera mengganti topik pembicaraan. Bukankah pendeta Tao tua itu memberitahu kita untuk tidak pergi ke Gunung Sanzi saat hari masih gelap? Lin Souyi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sudah berdiskusi dengan Chen Pingan dan Senior Yin Sen.
Jika kita bepergian di malam hari dan roh jahat itu keluar untuk menyakiti kita, kita akan menekannya. Awalnya, Senior Yin Sen tidak akan melakukan apapun. Dia akan membiarkan saya menyerang terlebih dahulu dan mencoba menggunakan jimat dan sihir petir untuk mengusir musuh. Yang terpenting adalah membiarkan saya mendapatkan sedikit pengalaman. Jika roh jahat itu bersembunyi dan tidak keluar, lupakan saja dan kita akan melanjutkan perjalanan. Saat malam tiba, rombongan perlahan-lahan mendaki gunung. Gunung Sanzi tidak tinggi, tetapi medannya landai dan lerengnya sangat besar. Chen Pingan sengaja mengambil jalan memutar. Ada banyak makam tak bertanda di gunung itu. Tentu saja, ada lebih banyak makam tempat para keturunan memberikan penghormatan. Makam-makam itu bersih dan rapi. Ada batu nisan dengan kata-kata di batu nisannya. Beberapa uang kertas yang tidak terbakar seluruhnya berserakan di depan batu nisan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, mereka telah melewati Gunung Sanzi. Selain angin malam yang agak dingin, tidak ada yang aneh. Lin Soyi merasa sedikit menyesal, tetapi dia tidak akan memaksakan apapun. Setelah itu, perjalanan menuju Yefu Pass di perbatasan Dali menjadi lebih lancar. Setelah melewati pasar kota kecil, Li Baoping membeli 5 atau 6 buku. Ada buku perjalanan, kitab suci Buddha, dan catatan sastra. Lin Soyi membeli 1 set catur. Setelah mengajarkan aturan mainnya kepada Chen Pingan, mereka sering bermain catur setiap kali mereka senggang. Li Baoping tidak bisa duduk diam dan ingin melempar 7 atau 8 buah catur ke papan catur sekaligus. Dia juga mengeluh bahwa Lin Soyi bermain catur terlalu lambat. Adapun Li Huai, dia terlalu malas menggunakan otaknya. Namun, orang yang paling sering bermain catur dengan Lin Soyi adalah Yin Sen. Li Huai mungkin menghabiskan hampir 10 tael perak untuk membeli buku jelek di kota lilin merah. Kali ini, dia tidak membeli apapun. Walaupun Chen Pingan ingin berlatih ilmu pedang, selain sesekali mengeluarkan pedang kayu cendekiawan dari keranjangnya, dia tidak benar-benar mulai berlatih ilmu pedang. Dalam pandangan Chen Pingan, hal yang paling penting adalah berlatih seni bela diri. Dia akan berlatih ilmu pedang ketika dia merasa bisa mengalihkan perhatiannya ke hal lain. Chen Pingan baru berlatih sebagian kecil dari metode yang diajarkan Alians kepadanya. Pada pemberhentian ke-6, ia tidak dapat melanjutkan. Meskipun ia tidak dapat berlatih ilmu pedang untuk sementara waktu, Alians mengatakan bahwa 18 jurus adalah sesuatu yang harus dilalui banyak pendekar pedang dengan susah payah untuk memahaminya. Berlatih 18 jurus dengan tekun dapat dianggap sebagai dasar yang baik untuk ilmu pedang di masa mendatang. Ketika Chen Pingan memikirkan hal ini, dia merasa penuh motivasi dan kekuatan. Setiap kali ia memiliki waktu luang, ia akan duduk di dahan pohon besar di puncak gunung atau di tepi tebing dekat air. Ada pemuda yang membentuk segel tangan dan berdiri sendiri, berkultivasi dalam diam sambil menghadap ke arah gunung dan sungai. Ketika ada gunung, ia melihat gunung itu. Ketika ada air, ia mendengarkan air itu. Hakim daerah Kabupaten Longkuan, Wu Yuan, meninggalkan rumah keluarga Li di Jalan Fulu bersama seorang sekretaris kepercayaannya. Wu Yuan, yang mengenakan pakaian resmi, tiba-tiba berdiri dengan satu kaki. Ia membungkuk dan melepas sepatu botnya, lalu menuang kerikil ke dalam. Sekretaris yang terlahir dalam keluarga bangsawan itu tidak terkejut dengan hal ini. Namun, Jalan Fulu jauh lebih ramai dari sebelumnya. Pemuda yang saat itu masih menjadi pejabat itu langsung berusaha sekuat tenaga menutupi kesalahan atasannya. Pada saat yang sama, dia berkata dengan lembut, Li Hong jelas telah mengalah sebelumnya dan bersedia memimpin untuk berkompromi mengenai masalah makam abadi. Mengapa dia tiba-tiba berubah pikiran? Apakah dia tidak takut meninggalkan kesan padamu bahwa dia bermuka dua? Wu Yuan, yang tampak lelah, berkata tanpa daya, kemungkinan besar putra kedua Li Hong, Li Baozhen, yang telah membuat namanya terkenal di ibu kota. Mungkin dia telah menemukan pendukung dan mengirim surat rahasia ke kampung halamannya, memperingatkan Li Hong agar tidak bertindak gegabah. Atau mungkin putra sulungnya, yang hidup menyendiri, yang mengingatkan Li Hong untuk bertindak diam-diam. Sulit untuk mengatakannya. Singkatnya, kitalah yang dalam masalah sekarang. Tidak ada cara lain. Pengaturan awal sebagian besar didasarkan pada tuanku. Jangan bicarakan itu. Kita akan melewati jembatan itu saat kita sampai di sana. Ayo minum. Mari kita minum 2 teko anggur bunga persik dulu. Aku yang traktir dan kau yang bayar. Taruh saja di tagihan Tuan Muda Fu. Sekretaris bermarga Fu itu sudah mati rasa dengan kenyataan bahwa atasannya itu mengambil pujian.
Dia hanya bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada desas-desus bahwa 2 putra dan 1 putri keluarga Li di Jalan Fulu pernah diberitahu oleh seorang peramal bahwa mereka adalah naga dan burung phoenix. Wu Yuan mengusap pipinya yang agak pucat dan kurus, lalu berkata dengan santai sambil tersenyum, "Kamu percaya pada hal-hal ini?" Di ibu kota Dali, kalau seseorang ingin menonjol, khususnya mereka yang berasal dari keluarga sederhana, siapa yang tidak punya pengalaman unik dalam menaikkan gengsi cendekiawan terkenal dan mengumpulkan reputasi? Bahkan jika itu adalah keluarga kaya, seberapa hebatnya? Ucapan keluarga Fumu tentang barisan yang luar biasa dan mempesona, apakah ada yang dilebih-lebihkan di dalamnya? Orang luar mungkin tidak tahu, tetapi tidakkah kamu, Fuyu, tahu di dalam hatimu? Fuyu yang terbongkar berkata dengan marah, "Tuan Wu, Anda berani bicara tentang keluarga Fu kami?" Suasana hati Wu Yuan membaik. Dia tertawa dan menepuk bahu sahabatnya. "Ayo kita bersatu dan bermain kotor." Fuyu juga tertawa. Sepemikiran dan sepemikiran. Bukankah itu terdengar lebih baik? Wu Yuan tertawa dan memarahi, "Bukankah kamu terlalu sok? Sangat melelahkan menjadi seorang munafik, tetapi jauh lebih menyenangkan menjadi orang sejati." Fuyu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan penuh penyesalan, "Tuan Wu, kata-katamu mengalir begitu saja." Wu Yuan menghela napas dan mengalihkan topik pembicaraan. "Aku sedikit merindukan menantu perempuanku." Fuyu tersenyum dan berkata, "Hakim daerah, bukankah kita harus melepaskan mantra pembatasan pada rumah bordil di daerah Longquan? Anggur, 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 tidak masuk akal jika hanya punya anggur." Wu Yuan mengangguk dan berkata dengan serius, "Di antara para penjahat yang diasingkan dari dinasti Lu, ada beberapa wanita yang kebetulan cocok. Daripada mati dalam kerja keras di pegunungan dan hutan, mengapa kita tidak memberi mereka pilihan lain? Tentu saja, masalah ini tidak bisa dipaksakan. Kuncinya tetap ada di tangan mereka. Fuyu, mulai sekarang, kamu tidak perlu menemaniku memakan orang-orang yang sombong setiap hari. Kamu akan bertanggung jawab secara pribadi atas masalah ini." Kali ini giliran Fuyu yang terkejut. Tadi dia hanya mengatakannya dengan santai, sekarang dia bertanya dengan ragu, "Benarkah?" Wu Yuan menarik keras seragam resminya dan berkata sambil tersenyum, "Apa yang perlu dikhawatirkan? Begitu banyak gunung telah terbuka, dan di masa depan, sebagian besar orang abadi yang tinggal di pegunungan akan tinggal di rumah-rumah abadi. Jika kita ingin mempertahankan orang-orang dengan standar tinggi dan dompet tebal ini dan membiarkan mereka menghabiskan banyak uang di kota kecil kita, apakah kita harus bergantung pada hakim daerah rendahan sepertiku yang akan kehilangan jabatannya sebagai pengawas? Atau apakah kita harus bergantung padamu, Fuyu? Di masa lalu, menurut nada bicara guruku, orang-orang sombong yang tinggal di pegunungan itu seringkali tidak tertarik dengan apa yang disebut kecantikan wanita di dunia fana, karena dibandingkan dengan para dewa yang mengolah dao, ada perbedaan besar dalam penampilan mereka. Kemudian, satu-satunya hal yang tersisa bagi para wanita di kaki gunung adalah status mereka. Misalnya, daun giok cabang emas yang negaranya telah jatuh, atau putri dari klan kaya yang hartanya telah disita, kurang lebih menggoda. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh para penjahat dinasti Lu. Fuyu berkata dengan marah, "Pada saat ini, Istana Kekaisaran berniat menggunakan pengawas urusan Tungku yang baru. Jika bukan memetik buah, apa gunanya? Selama 2 bulan terakhir, Tuanku, Anda telah berjalan selangkah demi selangkah melalui lebih dari 60 gunung dan berbicara dengan rubah-rubah tua itu sampai mulut Anda kering. Dari peletakan batu pertama Yamen daerah hingga pavilion Dewa Kota, hingga negosiasi lokasi kuil sipil dan militer, hingga persiapan kayu dan kayu, hingga pemukiman kembali para penyintas dinasti Lu, Anda telah melakukan semuanya dengan terperinci. Kapan Anda pernah tidur lebih dari 6 jam? Baiklah, jika para tua-tua istana saja bicara, apakah itu berarti Tuan Wu benar-benar tidak kompeten? Mungkin keempat keluarga dan 10 klan sedang mempersulitmu atas perintah seseorang di Istana Kekaisaran. Mereka sengaja ingin karir resmi tuanku dimulai di Kabupaten Longquan dan berakhir di Kabupaten Longquan. Fuyu mungkin merasa bahwa pernyataan terakhir itu terlalu sial dan tidak realistis, jadi dia berkata dengan cemberut, "Paling tidak, mereka ingin tuanku tidak dapat berhasil memimpin sebuah departemen sebelum usia 50 tahun. Dan harus bergantung pada formula, bertahan, untuk perlahan-lahan naik ke posisi tinggi di departemen tersebut." Wu Yuan membuka bibirnya yang pecah-pecah, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Fuyu tiba-tiba tertawa.
Wu Yuan menoleh dan melihat ke arahnya. Hal bahagia apa yang sedang kamu pikirkan? Fu Yu mengangguk dan berkata, Kabupaten Longquan ini memang kecil, tetapi dibandingkan dengan ibu kota yang ramai, saya tetap menyukai tempat ini. Soju, kue kering, dan bakpao daging setiap pagi, selama saya ingin makan, saya bisa berjalan kaki dan membelinya sendiri. Perjalanan pulang pergi paling lama memakan waktu 1 jam. Kadang-kadang, ketika pikiranku sedang kacau, aku akan duduk di toko anggur dan memesan sekaleng anggur. Aku, Fu Yu, bisa duduk di sana dengan tenang selama 2 jam, dan tidak akan ada yang datang dan memanggil Tuan Muda Fu. Kemudian, aku akan memesan semangkuk kecil daging kecap asin dan sepiring acar sayuran. Aku benar-benar ingin terus hidup seperti ini. Oleh karena itu, saat ini saya ingin lebih banyak lagi meraih prestasi di sini. Betapapun sulitnya, saya tidak takut. Petik 2. Wu Yuan menggerutu setuju. Jika seseorang hanya bisa berbaring dan menikmati hidup, dan dibantu oleh orang lain, lalu apa gunanya menjadi pejabat? Seseorang harus melakukan sesuatu untuk masyarakat umum dengan cara yang membumi. Kau lebih kuat dariku. Karena aku lahir dalam kemiskinan, aku tahu bahwa rakyat jelata dan penduduk desa tidak memiliki kehidupan yang mudah. Kau adalah tuan muda yang mulia dari klan Fu, dan aku sangat terkejut kau dapat berpikir seperti ini. Fu Yu berkata tanpa daya, tapi inilah masalahnya. Bahkan jika kamu melakukan sesuatu yang berguna, orang-orang biasa belum tentu akan menghargai kamu. Dalam buku sejarah, banyak sekali pejabat yang cakap dan mampu membuat kemajuan di bidangnya masing-masing, namun pada akhirnya, mereka terkutuk dan harus mengundurkan diri dengan kepala tertunduk. Berapa ratus tahun kemudian, istana akhirnya menyadari bahwa yang mereka wariskan hanyalah beberapa puisi yang memuji kebajikan. Apa gunanya itu? Petik 2. Wu Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidaklah benar untuk berpikir seperti ini. Melakukan sesuatu hanyalah melakukan sesuatu. Niat awalmu adalah melakukan sesuatu yang membuatmu merasa sangat bangga. Mengenai apakah orang-orang biasa akan menghargainya atau tidak, dan apakah pengadilan akan menyetujuinya, kamu tidak perlu memikirkan hal-hal ini sekarang. Jika kamu terlalu banyak berpikir, kamu hanya akan mendatangkan masalah bagi dirimu sendiri. Satu pikiran yang salah, dan Anda bahkan mungkin kehilangan keinginan untuk bertarung. Sekolah Konfusianisme kita berbeda dengan sekolah Tao, yang mengejar tingkat tertinggi Taoisme, dan berbeda dengan sekolah Buddha, yang mengejar tingkat tertinggi Buddhisme. Wu Yuan tampak berbicara pada dirinya sendiri. Di antara 3 aliran pemikiran, aliran Tao sangat mementingkan ketenangan. Ini masalah diri sendiri. Jika langit runtuh dan bumi terkoyak, aku akan dapat hidup selamanya. Itu sudah cukup. Aliran ini tidak memperhatikan kehidupan sebelumnya atau kehidupan berikutnya. Sebaliknya, aliran ini peduli dengan tubuh ini dalam kehidupan ini, karena penting untuk mengandalkan tubuh ini untuk mencapai Dao dan menyelesaikan jembatan panjang umur. Legenda mengatakan bahwa agama Buddha terbagi menjadi sekte besar dan kecil. Sekte kecil mirip dengan aliran Tao, sedangkan sekte besar mengajarkan kepada masyarakat umum bahwa penderitaan di dunia ini dan berkah di kehidupan selanjutnya sangatlah penting. Hanya aliran Konfusianisme kita yang paling dekat dengan dunia sekuler, dan kitalah yang paling terjerat. Kita juga dihadapkan pada kesulitan untuk tidak kalah dengan mereka yang dekat, tetapi membenci mereka yang jauh. Semakin besar pengetahuan seseorang, semakin tinggi kultivasinya, semakin terkendali tindakannya. Kita selalu merasa bahwa jika kita meluruskan kaki atau mengangkat kepala, kita akan menyentuh tembok aturan. Misalnya, tuan saya itu mengemukakan tujuan belajar. Ia ingin menyingkirkan para penganut Konfusianisme yang korup dan orang-orang sinis. Ini seperti membersihkan pintu. Mereka yang melakukannya akan membuat musuh di semua sisi, dan tidak dapat dihindari bahwa mereka akan dikucilkan. Wu Yuan menggelengkan kepalanya. Ide Tuan memang bagus, tetapi selalu ada rasa takut untuk bertindak ekstrim. Selain itu, setiap orang memiliki sifat malas. Sangat mungkin bahwa setelah 100 tahun kemakmuran, akan ada 500 tahun, atau bahkan 1000 tahun kemunduran. Ini karena meskipun para sarjana masih tekun mempelajari buku-buku sage, masing-masing dari mereka berpura-pura sok suci, pada akhirnya, mereka tidak lagi melakukannya demi menumbuhkan jiwa yang mulia, seperti yang dikatakan sage. Sekarang semuanya masih baik-baik saja. 3 dewa sekolah Konfusianisme, Sage dan Genleman, masih mengejar kata kebajikan. Tetapi begitu pengetahuan Tuan secara bertahap menjadi standar moral dunia, bukankah itu akan secara paksa ditarik turun ke tingkat melakukan pelayanan yang berjasa?
Selama ini, justru para cendekiawanlah yang paling meremehkan pengembangan kebajikan melalui belajar. Hanya dengan membaca beberapa kata, membalik beberapa halaman buku, seolah-olah dapat ditukar dengan banyak koin tembaga. Betapa menakutkannya itu. Fuyu awalnya tertegun, tetapi segera ekspresinya berubah drastis. Dia mengulurkan tangannya dan meraih lengan Wu Yuan dengan sekuat tenaga. Dia berkata dengan suara rendah, "Wu Yuan, Anda tidak boleh mengucapkan kata-kata ini kepada tuan Anda. Sama sekali tidak. Kau bukan seorang prajurit pemurni, dan kau bukan seorang kultivator. Kau tidak tahu kekejaman perjuangan demi dao besar. Kata-kata yang ceroboh, tindakan yang ceroboh, dapat mendatangkan bencana yang fatal." Wu Yuan menepuk punggung tangan Fuyu. Dia tertawa serak dan berkata, "Tentu saja aku tidak punya nyali. Selain itu, dengan pengetahuan dan kebijaksanaan tuanku itu, sangat mungkin aku telah berpikir salah dan terlalu dangkal. Tuan pasti tidak akan menyukai ide kecilku." Fuyu melepaskan tangannya. "Jangan sampai kau lepas begitu saja. Aku tidak ingin melihatmu berakhir seperti Song Yuzhang suatu hari nanti, tanpa alasan yang jelas." Fuyu tidak melanjutkan bicaranya. Semakin banyak bicara, semakin besar kemungkinan akan terpeleset. Wu Yuan mengganti topik pembicaraan. "Jika aku mengambil jalan yang salah di masa depan, tidak peduli seberapa tinggi jabatanku saat itu, Fuyu, kamu harus ingat untuk memarahiku di depan mukaku. Akan lebih baik jika kamu bisa membangunkanku dengan omelan. Jangan khawatir. Jika saatnya tiba, aku pasti akan meninju Wu Sangshu tanpa sepatah kata pun." Menteri 6 kementerian? Hanya pangkat 2. Itu agak kecil, agak kecil. Itu tidak kecil. Pikirkanlah. Ketika aku, Dali, mengambil alih setengah benua Aquarius, bagaimana mungkin seorang menteri dari 6 kementerian bisa menjadi kecil? Saya kira jabatan asisten menteri itu sudah sangat besar. Baiklah, Tuan Wu, saya akan mengatakan ini. Saya orang yang hanya tahu bagaimana memunculkan beberapa ide kecil. Saya tahu bagaimana membuat rencana, tetapi saya tidak pandai membuat keputusan. Jadi, saya akan menganggap diri saya mengikuti Anda sampai mati. Ketika Anda menjadi menteri di masa depan, Anda dapat memberi saya posisi asisten menteri. Bagaimana?" Kedua cendekiawan yang sudah berada di jabatan resmi itu tertawa sambil berjalan kembali ke kediaman resmi Yamen. Di kediaman keluarga Li, seorang sarjana berpakaian hijau mengambil bukunya lagi. Ia tersenyum dan berkata, "Mengenai masalah jasa, Wu Yuan, kau tidak salah. Namun, kau memang berpikir terlalu enteng. Selain pergi ke sekolah terbengkalai untuk belajar setiap hari, Cui si muda masih tinggal di rumah tua keluarga Yuan. Setiap hari, ia akan memindahkan kursi dan duduk di samping halaman tempat angin dan air berkumpul. Ia seringkali linglung selama 2 hingga 4 jam. Kadang-kadang, ia pergi ke sekolah baru yang dibuka oleh keluarga Chen di Dragon Tail Creek untuk berjalan-jalan. Ia akan menyusuri permukaan air dan segera pergi. Hakim daerah Kabupaten Longquan, Wu Yuan, telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pengawas tungku. Konon, orang yang menggantikannya adalah seorang pemuda berbakat dari keluarga Cao dari negara Pilar Atas. Keluarga Cao dan calon ayah mertua Wu Yuan, keluarga Yuan, adalah rival terkenal di Istana Kekaisaran Dali. Mereka bisa bertarung dalam berbagai situasi tanpa perlu bicara sepatah kata pun. Di Istana Kekaisaran kecil tempat Huangzi bertemu, kedua pilar negara Pilar Atas yang berkuasa saling menunjuk hidung dan memarahi satu sama lain. Itu adalah kejadian yang biasa. Yang mulia kebanyakan menasihati mereka dengan kata-kata yang baik. Kadang-kadang, ketika ia benar-benar kesal, ia menyuruh mereka berdua pulang dan berdebat. Bagaimanapun, kedua keluarga itu telah bertetangga sejak nenek moyang mereka. Konon, anak-anak dari kedua keluarga itu telah belajar melempar segala macam benda ke tetangga mereka melalui tembok. Kamu melempar batu bata, aku melempar lumpur. Wu Yuan datang kali ini untuk meminta nasihat kepada gurunya dengan rendah hati. "Guru, keluarga Cao selalu menguasai tanah di Kementerian Personalia Istana Kekaisaran. Apakah Anda bersiap untuk memindahkan saya kembali ke kantor pemerintahan di ibu kota dan duduk di bangku yang dingin selama beberapa tahun sebelum saya dapat menjelaskan situasinya?" Cui Dong masih duduk dengan tenang di kursi besar. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Bagaimana latar belakang keluarga Cao Ji?" Wu Yuan tersenyum pahit. "Latar belakang keluarganya jauh lebih baik daripada milikku. Kemampuannya juga cukup bagus. Bertarung dengan orang seperti itu hanya menunjukkan bahwa kamu, Wu Yuan, masih memiliki beberapa kemampuan, bukan? Lagi pula,
Anda adalah hakim daerah Kabupaten Longkuan. Cao Ji hanya pengawas tungku. Sekarang tungku naga telah dibuka kembali. Tempat itu hanya melakukan beberapa pekerjaan akhir yang berkaitan dengan porselen Natal. Tidak seserius yang Anda kira. Petik 2. Guru muda kekaisaran dengan tanda cimnabar di antara kedua alisnya memandang ke halaman. Tentu saja Cao ingin Cao Ji menginjakmu untuk naik ke atas. Sekarang tergantung pada apakah kau memiliki kemampuan untuk menjadi penghalang bagi Cao Ji dalam jabatan resmi. Jika Anda tidak dapat menghentikannya, sulit untuk mengatakan apakah Nyonya Yuan masih bersedia menikahi putrinya. Jika kau dapat menghentikan Cao Ji, sosok yang sangat diharapkan oleh Lady Cao, Lady Yuan mungkin akan memohon padamu untuk menikahi putri itu. Cui Dong melirik Wu Yuan. Ketika Yang Mulia menggunakan orang, pasti akan ada perbedaan antara mereka yang dekat dan mereka yang jauh. Setelah pelayanan yang baik, dia selalu memberikan perlakuan istimewa. Namun pada akhirnya, itu masih tergantung pada kemampuanmu sendiri. Wu Yuan tersenyum dan berkata, setelah mendengarkan penjelasan guru, suasana hati siswa ini jauh lebih baik. Cui Dong mencibir dan berkata, nak, suasana hatimu jauh lebih baik. Tapi bagaimana denganku? Wu Yuan berpura-pura tuli dan bisu. Dia bertekad untuk tidak berbicara. Cui Dong tiba-tiba berkata, apakah kau punya pemikiran tentang konflik antara putri tunggal Tuan Ruan, Ruan Xiu, dan orang luar? Wu Yuan berpikir sejenak dan berkata cepat, meskipun serangan Ruan Xiu agak berat, tetap saja si idiot romantis yang memulainya. Dia sudah mengingatkannya beberapa kali. Itu tidak masuk akal, tetapi masuk akal. Tidak ada yang salah dengan itu. Terlebih lagi, ayahnya, Ruan Fei, bertarung dengan sengit dan membunuh Li Su di langit di atas gua. Setelah itu, tidak ada kultivator yang berani melanggar aturan. Seperti ayah, seperti anak perempuan. Cui Dong agak tidak sabar. Dia mungkin berpikir bahwa murid ini terlalu bodoh, jadi dia menuangkan seikat kacang dari tabung bambu. Tuan Wu, saya harus merepotkan Anda untuk menyelidiki dengan saksama. Mengapa si idiot itu punya waktu luang untuk berkeliaran dan kebetulan melewati toko kecil Ruan Xiu di Gang Naga Berkuda? Selain itu, dia sama sekali tidak tahu identitasnya. Selain itu, dia melakukannya pada saat keluarganya membeli gunung dan berteman dengan Dali. Jika satu atau dua kebetulan adalah kebetulan, maka tidakkah Anda merasa aneh bahwa ada begitu banyak kebetulan? Ada banyak laki-laki bodoh dan penuh nafsu di dunia ini, tetapi bagaimana mungkin seorang pemuda yang memenuhi syarat untuk mewakili keluarganya menunjukkan wajahnya di sini, yang bakat kultivasinya cukup baik, bisa seberuntung itu? Pemuda itu berkata dengan nada bercanda, tetapi ekspresi Wu Yuan serius. Dia sama sekali tidak santai. Akhirnya, pemuda itu mulai mengeluh lagi. Ia mengusap pipinya dengan kedua tangannya. Ngomong-ngomong, aku memang lebih sengsara daripada lelaki bernafsu itu, tapi aku benar-benar sial. Wu Yuan, mengapa kamu tidak menjulurkan wajahmu dan biarkan aku menamparmu beberapa kali untuk melampiaskan amarahku? Wu Yuan tidak bodoh. Jelas bahwa dia akan ditampar tanpa alasan. Tuan, saya rasa kita sebaiknya melupakannya saja. Pemuda itu berkata dengan marah. Seorang guru sehari adalah seorang ayah seumur hidup. Kau sama sepertiku. Kau kemungkinan besar adalah tipe orang yang menipu gurunya dan menghancurkan leluhurnya. Ketika urusan Kabupaten Longkuan kurang lebih sudah beres, cobalah cari waktu untuk pergi ke ibu kota dan lanjutkan pembahasan tentang pembangunan akademi di Gunung Awan Penutup dengan aku. Wu Yuan mengangguk. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Pemuda itu melambaikan tangannya untuk mengusirnya. Lanjutkan urusanmu. Di rumah tua keluarga Yuan ini, selain pemuda pendiam dengan wajah lembut, Wu Yuan telah membawa kembali seorang penjahat muda bernama Xia Yulu untuk tuannya, Cui Dong, setelah perjalanan rahasia. Dia berusia 14 tahun. Tubuhnya ramping, dan dia tidak kalah dengan pemuda yang kuat. Wajahnya seperti mahkota giok, dan kulitnya seperti pohon giok. Dia memiliki penampilan kelas 1. Entah mengapa, Cui Dong memintanya untuk mengganti namanya menjadi Yulu. Meskipun pemuda itu sangat tidak mau, dia hanya bisa menerimanya dalam diam. Pemuda jangkung yang mengganti namanya menjadi Yulu itu mungkin telah lolos dari jurang penderitaan, atau mungkin ia terlahir dengan kepribadian yang ceria. Ia membersihkan rumah tua keluarga Yuan ini dari lantai 1 hingga lantai 2. Pada akhirnya, ia bahkan naik ke atap untuk merenovasi ubin-ubin lama. Jika Cui Dong tidak mendapati pemuda itu berisik dan memarahinya, pemuda itu mungkin malah akan mengecat dinding rumah tua itu. Mangkuk,
piring, dan vas di rumah itu semuanya dibersihkan oleh Yulu. Setiap kali Wu Yuan mengunjungi tuannya, dia bisa melihat Yulu menyibukkan diri di sana. Ketika dia melihatnya, selain tersenyum, dia akan berdiri di kejauhan, memegang sapu, dan dengan sabar menunggunya pergi. Setelah dengan sopan mengantar para tamu, pemuda itu akan mulai membersihkan jejak kaki, mengelap kursi, dan tugas-tugas pembantu lainnya. Kesenangan pemuda itu dalam hal itu membuat Wu Yuan bingung. Mungkinkah pikiran pemuda itu sedikit kacau karena kehancuran negaranya dan seluruh keluarganya menjadi penjahat? Setelah Yulu beradaptasi dengan kehidupan yang tenang dan sibuk di rumah tua itu, Cui Dong, yang membawa surat rahasia di balik lengan bajunya, diam-diam membawa seorang asing kembali ke rumah itu. Dia adalah seorang gadis muda langsing dengan wajah gelap. Penampilannya hanya bisa dianggap di bawah rata-rata. Ekspresinya kaku sepanjang hari, tetapi matanya masih lembut. Bahkan saat menghadapi guru kerajaan Dali, dia tidak berekspresi. Dia tidak takut dan tidak berusaha menyenangkannya. Hal ini membuat Yulu mengaguminya. Ketika dia mendengar bahwa dia juga seorang penjahat yang telah berimigrasi, dia ingin lebih memperhatikannya. Sayangnya, gadis muda itu mengabaikannya sama sekali. Dia ceroboh dalam hal pekerjaan rumah tangga. Dia membuat banyak kesalahan dan memecahkan mangkuk dan piring lebih dari sekali atau 2 kali. Pada akhirnya, Yulu tidak tahan lagi dan memintanya untuk duduk dan beristirahat. Dia mengurus semua pekerjaan, besar dan kecil, sendirian. Membeli sayuran, mencuci beras, memasak, dan mencuci pakaian. Dia tidak berdiri tegak dan hanya duduk di kursi setiap hari. Dia lebih seperti seorang guru daripada gurunya, Cui Dong. Gadis muda itu tampaknya tidak menghargai niat baik Yulu. Dia bahkan tidak melihat ke arah pemuda itu. Sebaliknya, dia sesekali melirik sekilas dari sudut matanya. Di mata wajah yang biasa-biasa saja itu, akan ada sedikit sarkasme. Cui Dong bertepuk tangan dengan keras. Kalian bertiga, kemarilah. Pemuda jangkung dan tampan, Yulu, gadis muda dengan tubuh yang luar biasa, dan pemuda dengan penampilan yang sempurna berdiri di depan Cui Dong. Cui Dong memiringkan kepalanya dan menatap mereka bertiga. Akhirnya, tatapannya berhenti pada pemuda jangkung itu. Yulu, kau adalah bidak catur yang kuperjuangkan sejak awal. Sedangkan kau adalah sesuatu yang ingin diraih permaisuri. Namun sekarang setelah ia kehilangan kekuasaannya, ia menjadi sedikit kesepian. Ia dibuang ke istana Changchun untuk mengolah hati dan pikirannya. Adapun aku yang lain di ibu kota Dali, setelah aku menguasai paviliun bambu hijau, aku memanfaatkan situasi dan membawamu kepadaku. Dapat dikatakan bahwa aku telah membawamu keluar dari lubang api. Kau seharusnya berterima kasih kepadaku. Berdasarkan gaya permaisuri dalam melakukan sesuatu, kamu mungkin tidak akan menjadi lebih baik dari Yang Hua di masa depan jika kamu jatuh ke tangannya. Cui Dong mengalihkan pandangannya dan menatap gadis muda itu. Siapa namamu di masa depan? Atau apakah Anda ingin belajar dari Yulu dan mengubah segalanya? Gadis muda itu berkata dengan suara lembut, Guru Kekaisaran Daren, tidak apa-apa asalkan nama keluargaku Xie. Kalau begitu, kenapa kamu tidak memanggil dirimu sendiri Xie dan menamainya Xie? Nama ini sangat praktis. Terima kasih, kenapa kamu tidak berterima kasih padaku? Gadis muda itu masih tanpa ekspresi, tetapi matanya menyala karena marah. Tidak peduli bagaimana gadis muda itu mencoba menyembunyikannya, dia tidak bisa menyembunyikannya. Cui Dong berkata dengan sedih, aku tidak akan dipanggil Cui Dong lagi di masa depan. Kalau kau suka, kau bisa memanggilku Cui Dong-san atau Tuan Muda. Wajah Cui Dong tampak putus asa. Yulu, terima kasih. Kemasi barang-barangmu. Kita akan berangkat besok dan menyusuri jalan selatan menuju perbatasan Yefu Pass. Cui Dong menatap anak muda yang penuh harapan itu. Kau, tetaplah di sini. Kau bisa pergi ke sekolah Chen untuk belajar. Terserah kau. Anak laki-laki itu penuh dengan keluhan. Tepat ketika dia hendak memberanikan diri dan meminta untuk pergi bersamanya, Cui Dong sudah melotot padanya. Enyahlah. Cui Dong berdiri dan berjalan ke ruang belajar kecil di lantai 2. Ia mulai menulis surat. Terlalu banyak sama buruknya dengan terlalu sedikit. Istana Kekaisaran Dali terlalu memuji kaum terpelajar, sehingga banyak orang yang mengejar ketenaran menggunakan puisi sebagai jalan pintas untuk memasuki dunia resmi. Kita harus mengubah suasana saat ini di ibu kota Li besar. Kita tidak boleh membiarkan Istana Kekaisaran dipenuhi dengan pejabat, pedagang asongan, dan pelayan, yang secara membabi buta memuja gaya belajar prosa indah yang dangkal. Kita harus mementingkan karya klasik, urusan terkini, dan situasi aktual. Kita harus memegang teguh kata jasa.
Bahkan jika klan Song dari Li besar berganti dinasti, tidak peduli siapa yang akan duduk di tahta naga, kita tidak boleh kehilangan fondasi pencapaian kita di Dao besar. Hanya saja, itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Imperial Cholegate harus berada di tangan kita. Jika memungkinkan, kita dapat menarik kembali pengaturan Qintianjian sebagai ganti kendali penuh Imperial Cholegate. Di akhir surat, Cui Dong tiba-tiba melempar penanya ke tanah. Apa gunanya menulis ini sekarang? Aku bukan aku lagi. Kau hanya seorang pria yang tidak tahu bagaimana cara merasakan sesuatu. Kau masih punya muka untuk memintaku untuk sementara tidak menghubungimu dan mengurus dirimu sendiri. Kau seharusnya memberiku setengah dari harta keluargamu. Kau memang Old Cui Dong, ayam pelit. Kau menikmati hidup di ibu kota, tapi aku akan menjadi murid seseorang. Ya Tuhan, mengapa kau tidak menyambarku dengan petir dan membunuhku? Anak laki-laki muda dengan tahi lalat cinnabar di antara kedua alisnya menangis terseduh-seduh. Ia patah hati. Remaja itu tidak terkejut dan mulai membimbingnya dengan sabar. Aku tahu kau tidak percaya padaku dan menganggapku orang yang punya motif tersembunyi. Namun, kau dapat mengamatiku sebentar dan kemudian memutuskan apakah akan menerimaku sebagai murid pertamamu. Aku, Cui Dongsan, tidak memiliki kultivasi yang tinggi sekarang, tetapi aku berpengetahuan luas dan berpengetahuan luas. Aku tahu kondisi dan adat istiadat setempat di kerajaan Sui besar seperti punggung tanganku. Saat kau pergi ke kerajaan Sui besar, dengan atau tanpa aku, itu akan menjadi dunia yang berbeda. Melihat remaja di gang botol lumpur itu masih acuh tak acuh, Cui Dong tidak patah semangat dan terus berbicara. Lagi pula, aku tidak datang dengan tangan kosong kali ini. Aku membawa hadiah yang sangat murah hati untuk magang. Misalnya, kultivator 5 alam tengah yang menjelajahi dunia hampir memiliki 1 jilid peta roh dan monster rawa di masing-masing tangan. Milikku bahkan lebih berharga dan secara alami menghasilkan 5 atau 6 jenis roh dan monster. Remaja itu menghitung dengan jarinya dan berkata satu persatu, ada juga 1 set 4 harta karun studi. Pena itu adalah pena ungu dengan ikan tinta tersembunyi. Baik untuk menulis atau melukis, pena itu tidak perlu dibersihkan setelah digunakan. Ikan kecil itu akan membantu membersihkannya sendiri. Tinta ini terbuat dari 3 batang tinta songtao. Jika Anda mengetuknya dengan jari Anda, akan menghasilkan suara yang menyenangkan. Bahkan jika itu adalah kuas yang layu dan hanya dicelupkan sedikit tinta, bau tintanya masih dapat bertahan selama beberapa tahun. Batu tinta itu adalah batu tinta kuno yang ditinggalkan oleh seorang biksu tua tak dikenal di benua lain. Batu itu disebut kolam pembebasan kehidupan. Batu itu menyimpan banyak misteri. Apakah kamu tidak tergoda? Kertas itu adalah kertas batu emas. Kaisar suatu negara ingin menggunakan kertas ini untuk menganugerahkan gelar dewa gunung dan sungai. Hanya dengan begitu, kertas itu bisa dianggap asli. Ketika pemuda itu mengatakan itu, dia menarik napas dalam-dalam. Harta karun yang paling penting adalah pedang terbang intrinsik yang setengah mati. Kualitasnya sangat baik dan ketajamannya tak tertandingi. Keuntungan terbesarnya adalah tidak memerlukan penerus untuk mengolah pedang ki atau mengembangkan pedang niat. Itu dapat digunakan hampir seketika. Ketika saya mendapatkannya secara kebetulan, saya menyimpannya selama bertahun-tahun dan tidak menyempurnakannya. Bukannya saya tidak menghargainya, tetapi saya tidak ingin menempuh jalur kultivasi pedang. Saya takut menyia-nyiakannya. Menjelang akhir pidatonya, suara Cui Si yang tadinya bersemangat tinggi menjadi semakin lembut. Ini karena ia menyadari bahwa seiring dengan semakin besarnya bakatnya untuk menjadi murid Chen Pingan, tatapan penolakan Chen Pingan pun menjadi semakin tegas. Remaja tampan dengan tanda cinnabar di antara kedua alisnya itu penuh dengan kebencian. Dia meletakkan kedua tangannya di depan dadanya dan bertanya dengan menyedihkan dan ragu-ragu, "Tidak bisakah aku? Aku sungguh-sungguh ingin menjadi muridmu. Jika kau tidak percaya padaku, aku bersumpah bahwa jika aku punya niat buruk terhadapmu, Chen Pingan, aku akan disambar petir." Chen Pingan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, "Tidak." Pertama kali Chen Pingan melihat remaja ini di kota adalah di bengkel pandai besi Tuan Ruan. Dia mengira dia adalah teman belajar hakim daerah. Kedua kalinya, remaja yang menyebut dirinya Paman Cui Dong berinisiatif untuk berbicara dengan Chen Pingan. Di gapura peringatan, dia menceritakan banyak kisah aneh di dalam diri Chen Pingan. Setelah itu, dia mengikuti Chen Pingan sampai ke gang botol lumpur dan mencuri syair festival musim semi yang ditempel Song Jixin di pintu. Chen Pingan tidak merasakan niat membunuh dari remaja itu seperti peri gunung Yunxia Chai Chin Chien.
Namun, Chen Pingan sama sekali tidak mempercayainya dan berharap untuk menjauh darinya. Dia tidak menyangka bahwa remaja itu masih akan mengejarnya tanpa malu-malu ketika dia hampir sampai di perbatasan Dali. Chen Pingan tidak bodoh. Apalagi yang diinginkan musang dari seekor ayam? Cui Dong diam-diam melirik sanggul rambut remaja itu. Jepit rambut Jasper itu telah menghilang. Menurut perjanjian sebelumnya, lelaki tua itu akan membantunya membuka jalan. Paling tidak, dia tidak akan mengungkap identitasnya sebagai guru kekaisaran Dali, apalagi mengungkap rencananya terhadap Chen Pingan dan Qi Jingjun. Cui Dong terlalu malas untuk menghitung dan menyimpulkan mengapa lelaki tua itu begitu murah hati untuk membiarkannya pergi dan bahkan mengapa dia ingin keluar dari hutan jasa dan kebajikan ketika situasi keseluruhan sudah diputuskan. Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri untuk bersaing dengan orang bijak sejati. Khususnya, sekarang setelah jiwanya terpisah, kultivasi dan kekuatan mental Cui Si tidak sebaik sebelumnya. Dia takut bahwa dia mungkin secara tidak sengaja melanggar aturan dasar yang telah ditetapkan oleh lelaki tua itu jika dia terlalu dalam deduksi. Jika demikian, dia akan berakhir seperti pemilik asli tubuh ini dan menjadi orang bodoh. Cui Dong bertanya, Chen Pingan, bukankah kau bertemu dengan seorang sarjana tua miskin di Pillow Inn, kota lilin merah? Cui Dong dengan hati-hati menatap Chen Pingan dan merasa bahwa ekspresi remaja itu tampaknya tidak palsu. Baiklah. Kalau begitu aku harus menggunakan kartu trufku. Tapi izinkan aku mengatakan ini terlebih dahulu, Chen Pingan, aku sangat tulus mengakuimu sebagai guruku, tetapi kamu begitu mengelak. Kalau begitu, hadiahku akan berkurang setengahnya. Chen Pingan hendak berbalik tanpa berkata apa-apa. Cui Dong segera mengeluarkan bidak catur hitam dari lengan bajunya dan melemparkannya tinggi-tinggi ke udara. Ini adalah informasi yang diberikan oleh Yang Tua kepadamu. Setelah kamu menghancurkannya, kamu akan mengetahui detail masalah ini. Kemudian kamu akan membantuku membuktikan ketidakbersalahanku dan memberitahu Chen Pingan bahwa aku datang untuk mengakuinya sebagai guruku bukan karena keserakahan, tetapi karena aku dengan tulus ingin menjalin hubungan guru-murid dengannya. Roh Yin tidak menunjukkan tubuh aslinya. Bidak catur hitam, yang dapat meninggalkan suara, hancur di udara dan berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Tak lama kemudian, Lin Souyi mendatangi Chen Pingan dengan ekspresi aneh dan berbisik. Senior Yin Spirit berkata bahwa yang tua dari toko keluarga yang memintamu untuk percaya bahwa orang bernama Cui Dongsan ini tidak akan diam-diam bermain trik. Dalam perjalanan ke Akademi Kerajaan Sui Agung, kamu bisa dengan murah hati membiarkannya bekerja seperti sapi atau kuda dan memerintahnya sesuka hati. Akan sia-sia jika kamu tidak menerima murid seperti itu. Dia juga mengatakan bahwa orang ini akan berbagi kehormatan dan aib denganmu di masa depan, dan dia tidak akan berani memiliki niat buruk terhadapmu. Wajah Cui Si berseri-seri karena senyum. Mereka. Si tolol besar itu bernama Yulu. Si gadis kecil berkulit hitam itu bernama Xie Xie. Nama keluarganya Xie dan nama pemberiannya Xie. Aku ingin tahu siapa yang memberinya nama ini. Kemudian Cui Dong menunjukkan ekspresi sedih yang bahkan orang buta pun tidak akan percaya. Dia menghela napas dan berkata, keduanya adalah orang-orang yang selamat dari para tahanan dinasti Lu. Latar belakang mereka sangat menyedihkan. Xie Xie pernah belajar di Akademi Tebing selama beberapa waktu. Yulu tidak beruntung. Tidak lama setelah dia meninggalkan kampung halamannya, Dali kita melancarkan perang itu, dan mereka berdua harus kembali ke kampung halaman mereka. Sekarang negara mereka telah hancur, identitas mereka sebagai siswa akademi telah menjadi jimat penyelamat hidup mereka. Jika aku tidak membawa mereka keluar, mereka pasti akan mati di pegunungan di sebelah barat Kabupaten Longkuanmu. Mereka akan dipukuli sampai mati oleh beberapa orang abadi di gunung yang tidak menyukai mereka, atau mereka akan kelelahan lebih awal dan mati karena kelelahan sebelum usia 30 tahun. Jadi sekarang mereka sangat berterima kasih dan bersikeras memanggilku Tuan Muda. Tidak peduli bagaimana aku membujuk mereka, aku tidak bisa membujuk mereka. Sayang sekali. Tanpa diduga, gadis berkulit kecoklatan itu tersenyum dan berkata, karena cara kami memanggilmu sudah menjadi beban bagimu, aku tidak akan memanggilmu Tuan Muda lagi. Untungnya, Yulu tidak memperkeruh suasana. Ia tersenyum dan berkata, aku akan terus memanggilmu Tuan Muda. Aku sudah terbiasa dengan itu. Cui Dong berbalik dan tertawa, terima kasih, Nona. Saya berterima kasih. Lin Souyi terdiam, seolah-olah dia telah diajari trik oleh Dewa Yin secara diam-diam. Dia berkata dengan lembut, Yang Tua berkata bahwa sebaiknya kita menerima kedua orang ini. Hanya ada manfaatnya dan tidak ada bahayanya.
Jika Anda benar-benar tidak menyukai orang yang bermarga Cui, Anda dapat menggunakannya sebagai kambing hitam di masa mendatang. Jika ada bencana atau kesulitan, biarkan dia menanggung semuanya. Dia memiliki barang, Fang Chun, di tubuhnya. Dia memiliki latar belakang keluarga yang kuat dan dapat menahan kerusakan apapun. Cui Dong yang selama ini menguping tiba-tiba mengubah raut wajahnya. Ia menghentakkan kakinya dan memaki, "Pak Tua Yang, dasar bajingan tua, bagaimana mungkin kau bisa menipu orang seperti dirimu?" Chen Pingan merendahkan suaranya dan bertanya sambil tersenyum, "Jika kita menerima dua orang ini, apakah mereka akan menjadi teman sekelasmu di masa depan?" Lin Soyi tersenyum pahit dan berkata, "Mungkin. Sebenarnya, Li Baoping dan aku tidak tahu situasi sebenarnya dari Cliff Academy. Ketika Tuan Tua Ma membawa kami keluar kota, dia tidak mengatakan apapun tentang ini." Li Huai terus-menerus mengintip pemuda jangkung bernama Yulu. Ia merasa bahwa Yulu adalah pria yang mudah diajak bicara. Ia jelas lebih mudah diajak bicara daripada Li Baoping yang pemarah dan Lin Soyi yang dingin. Yulu yang sedang membawa tas berat memperhatikan tatapan Li Huai. Putra mahkota dinasti Lu tersenyum dan mengangguk untuk memberi hormat. Gadis kecil yang memakai jaket berlapis katun merah, yang menenteng rak buku kecil berwarna hijau, sesekali melirik gadis jangkung dan berkulit kecoklatan itu. Hal itu sangat bertolak belakang dengan saat mereka bertemu dengan pendeta tua buta dan murid-muridnya. Li Baoping menyukai gadis kecil berwajah bulat yang dijuluki Jiuer. Dia sama sekali tidak menyukai gadis dengan nama yang aneh itu. Meskipun Jiuer tersenyum, emosinya yang sebenarnya tidak terlihat. Namun, dia tidak menyukai Li Baoping, yang setengah kepala lebih pendek darinya. Perasaan aneh semacam ini antara seorang gadis kecil dan seorang gadis muda yang bertemu untuk pertama kalinya seharusnya tidak ada hubungannya dengan akal sehat. Chen Pingan menatap Cui Dong dan berkata, "Yulu dan Jiuer bisa bergabung dengan kita, tapi kamu tidak bisa." Cui Dong menahan ekspresinya dan bertanya dengan kaku, "Kenapa?" Chen Pingan menjawab, "Karena menurutku kamu bukan orang baik." Di jalan kurir, tidak ada yang menganggap kalimat ini lucu atau menggelikan. Bahkan Li Huai yang paling berpikiran sederhana pun merasakan tekanan badai yang akan datang. Yulu menoleh dan melihat ke belakang. Debu beterbangan di kejauhan. Kuku kuda-kuda melangkah rapi di tanah, dan tanah bergetar. Tanah itu seperti tubuh orang rendahan yang telah dicambuk. Ia sedang sekarat dan hanya bisa menahannya dalam diam. Kekuatan militer kavaleri besi Dali yang kuat menyerbu. Meskipun hanya terdiri dari 30 hingga 40 kavaleri ringan, mereka tetap memancarkan aura pembunuh yang kasar dan menakutkan. Hal itu membuat pemuda jangkung itu menyipitkan matanya tanpa sadar. Di sisi lain, Cui Dong mengulurkan telapak tangannya dan membuat gerakan dantian. Dia mencoba untuk tetap tenang dan berkata, "Alasan aku di sini adalah karena seorang sarjana tua ingin aku belajar bagaimana menjadi orang baik darimu. Tidak apa-apa jika kamu tidak menerimaku sebagai murid. Aku akan mengikutimu sebagai putra Yulu dan Jiuer. Perlakukan saja aku seolah-olah aku tidak ada. Bagaimana?" Chen Pingan mengangguk dan berkata, "Asalkan kamu tidak memprovokasiku, tidak mengatakan hal-hal aneh seperti guru dan murid, tidak apa-apa." Yulu, yang telah mengamati semua detail kavaleri ini, telah menundukkan kepalanya. Dia tidak lupa menggunakan lengannya untuk menghalangi angin dan debu. Pemuda dengan tahi lalat cinnabar di antara alisnya, Cui Dong, kebetulan mengenakan jubah putih bersih. Kavaleri Dali yang agung melesat lewat. Cui Dong berdiri diam di tempatnya. Pemuda yang banyak bicara itu tertutup debu. Mulutnya masih terbuka, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Li Huai hanya merasa bahwa pemandangan ini terlalu mengerikan untuk dilihat. Dia berkata dengan suara kecil, "Ini sedikit tragis." Pemuda berpakaian putih yang tertutup debu itu mengangkat tangannya untuk menyeka wajahnya. Matanya linglung saat dia bergumam, "Aku tidak bisa hidup seperti ini." Berdasarkan peraturan yang ditetapkan Ruanju, para pembudidaya yang sekarang menganggur melintasi perbatasan, tanpa amnesti dari pengadilan Kekaisaran Dali, selama mereka melewati langit di atas Gua Lizu yang asli, mereka tidak dapat melintasi langit atau terbang dengan pedang mereka. Setelah para kultivator Qi yang terkenal membayarnya dengan nyawa mereka, kini banyak kekuatan di Dali yang diam-diam menyetujui aturan yang tidak masuk akal ini. Kultivator Taman Angin dan Petir, Liu Baqiao, mendaratkan pedang terbangnya di luar batas. Setelah membayar, ia menaiki kereta mewah yang khusus disediakan untuk para kultivator oleh stasiun kurir dan bergegas ke daerah itu. Ia menemukan sekolah baru yang dibuka oleh keluarga Chen di daerah Longwei dan menemukan teman baiknya Chen Songfeng secara pribadi sedang mengajar belasan anak.
Ketika Chen Songfeng menemukan Liu Baqiao berdiri di luar jendela, ia ingin mencari seseorang untuk membantunya mengajar anak-anak. Liu Baqiao dengan cepat melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa ia hanya perlu menunggu. 1 jam kemudian, setelah anak-anak membungkuk kepadanya, Tuan Chen Songfeng segera keluar dari kelas dan berjalan berdampingan dengan Liu Baqiao. Ia melihat pedang itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ini adalah salah satu pedang jimat Tao terbaik, jimat di sumur pengunci naga di ibu kota Dali. Liu Baqiao memutar matanya dan memegang bagian belakang kepalanya dengan kedua tangan. Song Yang Qiong, bajingan itu, berkata bahwa dia akan meninggalkan pedang jimat itu untukku dan menungguku mencabutnya. Alhasil, yang kudengar dalam perjalanan ke utara hanyalah bahwa seseorang di ibu kota Dali telah mengambil pedang jimat itu. Aku tidak mempercayainya dan mengira bahwa Song Yang Qiong telah menggunakan trik dari buku militer untuk dengan sengaja membuka jalan bagiku. Alhasil, ketika aku tiba di ibu kota, ya, seorang wanita kuat bernama Yang Hua benar-benar telah mengalahkanku. Semakin banyak Liu Baqiao berbicara, semakin marah dia. Saya pergi ke Song Yang Qiong untuk meminta penjelasan. Tahukah Anda apa yang terjadi? Song Yang Qiong baru saja meminta seseorang untuk menyampaikan pesan kepada saya, mengatakan bahwa jika saya memiliki kemampuan, saya harus pergi mencari Yang Hua sendiri dan mengambil kembali jimat itu. Aku belum pernah melihat Grandmaster Zijing yang tidak tahu malu sepanjang hidupku. Kemudian, aku mendengar dari kabar burung bahwa sekarang wanita ini ada di sungai Tiefumu dan telah menjadi dewa sungai yang menikmati persembahan kemenyan. Chen Songfeng tercengang. Kali ini kamu datang ke Kabupaten Longquan untuk mengambil kembali jimat dari tangan dewa air itu? Liu Baqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah aku, Liu Baqiao, orang seperti itu? Chen Songfeng bahkan lebih bingung. Jika bukan untuk melihat dewa air perempuan itu, lalu mengapa kamu datang ke Kabupaten Longquan? Liu Baqiao menghela napas dan berkata, hanya saja dalam perjalanan kembali ke Taman Angin Guntur, saya mengambil jalan memutar sedikit dan datang ke sini. Saya mendengar banyak hal tentang Kabupaten Longquan sebelumnya, termasuk bahwa keluarga Chen dari Kabupaten Longwei telah membuka sekolah di sini, jadi saya ingin datang dan menemui Anda. Saya benar-benar tidak memilih Yang Hua dan jimat itu. Chen Songfeng tersenyum dan berkata, sekarang saya di sini untuk mengajar dan menghilangkan keraguan, awalnya saya tidak terbiasa. Saya tidak sabar untuk menepuk meja dan pergi, tetapi sekarang sudah lebih baik. Saya sering berkata pada diri sendiri untuk menganggapnya sebagai pelatihan pikiran. Liu Baqiao mengangguk. Sangat baik untuk menenangkan diri dan belajar. Ngomong-ngomong, perubahan yang dimulai di kota lilin merah dan berakhir di ibu kota Dali. Namun, ketika ia bermain catur dengan Yulu, yang memiliki temperamen yang lembut, ia menemukan bahwa pemuda jangkung ini, yang merupakan sisa dari keluarga Lu, bermain catur dengan cara yang mirip dengan temperamennya. Ia lembut dan lambat, tidak melakukan gerakan yang tidak sedap dipandang, juga tidak memiliki tangan surgawi yang akan membuat mata orang berbinar. Ia sangat tenang. Setelah 2 permainan, Lin Souyi kalah 2 kali. Kedua kali, tampaknya ia hanya tertinggal 1 langkah. Kedua kali, sebelum Yulu melakukan langkah terakhir, papan catur masih berimbang, dan hasilnya masih belum jelas. Ketika kedua pemuda itu sedang bermain catur, pemuda berpakaian putih Cui Dong meletakkan tangannya di belakang punggungnya, melirik papan catur, memutar matanya, dan tidak ingin melihat lagi. Namun setelah berputar-putar, dia benar-benar tidak punya tempat untuk pergi. Dia hanya bisa kembali ke papan catur lagi dan lagi, baik berdiri di belakang Lin Souyi dan memutar matanya, atau berdiri di belakang Yu Lu dan memutar matanya. Pada akhirnya, dia benar-benar tidak tahan lagi. Dia berkata kepada Lin Souyi yang diam-diam meninjau permainan, Yu Lu, bajingan kecil yang tampaknya setia itu, sengaja mengajak anjingnya jalan-jalan, tidak bisakah kamu melihatnya sama sekali? Apakah kamu ingin menang melawan Yulu dan Xie? Selama kamu memiliki 10% kekuatanku, aku jamin kamu bisa memenangkan 10 dari 10 permainan. Lin Souyi mengangkat kepalanya dan tersenyum, tunggu sampai kamu menjadi murid Chen Pingan terlebih dahulu. Namun, Lin Souyi tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik pemuda jangkung yang menyembunyikan kekuatannya. Pemuda itu tersenyum tipis, matanya jernih. Kemudian dia menundukkan kepalanya, dan mulai mengemasi barang bawaannya tanpa lelah. Pemuda berpakaian putih Cui Dong memukul dadanya dengan kedua tangannya, jantungnya sakit. Di kejauhan, di dahan pohon besar, ada seorang pemuda bersandal jerami berdiri di atasnya. Dahan di bawah kakinya ditekan membentuk lengkungan. Dia mengembuskan napas pelan-pelan udara keruh, perlahan-lahan menutup matanya,
Hari demi hari dia berlatih jurus tungku pedang. Seolah-olah gunung berbisik, dan pemuda itu terdiam.